Hello, kita kembali lagi di Dapur Curhat bersama saya Mem Ika seperti biasa. Kali ini saya sangat merasa istimewa sekali karena diizinkan untuk mengunjungi seorang yang sangat luar biasa dan terkenal juga khususnya di bidang jurnalistik. Beliau adalah Pak Dahlan Iskan. Bapak, salam kenal. Selamat, Iya, saya terima kasih Pak bisa di. Sama-sama, saya juga terima kasih. Oh iya. Ya. Pak, ini langsung aja karena ada waktu ini Pak ya. Satu nih yang bikin saya sangat penasaran, jurnalistik. Kalau kita ngomong tentang jurnalistik ini pasti seorang Dahlan Iskan ini begawannya gitu. Kenapa jurnalistik Pak memilihnya? Dulu sebetulnya karena saya aktivis mahasiswa. Oh, iya. Dan aktivis mahasiswa itu semua adalah anti korupsi. Oh. Harus berjuang melawan kemapanan. Baik. Kemudian dalam perjuangan itu kan harus dipublikasikan supaya perjuangan ini lebih meluas gitu. Nah, waktu itu ada yang namanya Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Itu tahun berapa? Tahun 75, 74 begitu. Ya, Anda belum lahir, ayah Anda belum lahir, ibu Anda belum lahir. Karena saya ini sudah 71 tahun sekarang. Enggak kelihatan loh, Pak. Nah, waktu itu kita aktif di Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, kemudian berlatih, menerbitkan buletin, menerbitkan publikasi mahasiswa untuk memberitakan demo-demo kita yang aktivis mahasiswa itu. Kemudian mau tidak mau kita menulis. Dan disitulah kemudian saya terlibat dalam pers. Nah, setelah itu ada satu yayasan Jerman yang mau mendidik wartawan muda selama 3 bulan di Jakarta. Saya ikut tes lulus, jadi saya pendidikan jurnalistik itu formalnya 3 bulan di Jakarta itu di LP3IS namanya. Itu kalau siang saya praktek di majalah Tempo, kalau malam ikut kelas jurnalistik. Jadi setiap malam ikut kelas, siangnya dipraktekkan di majalah Tempo. Nah, itu riwayatnya. Semangatnya dari situ ya Pak. Nah ini tadi saya masuk di areal Disway ini Pak, ada yang saya baca-baca sempat ini. Disway di launching oleh seorang Dahlan Iskan di tahun 2020 ya Pak? Ya. 4 Juli. 4 Juli kalau saya ingat ini kayak apa tanggal kemerdekaannya Amerika ya? Ya. Hari kelahiran Amerika dan kelahiran anak saya. Oh begitu. Oh makanya dipilih ya. 4 Juli ini? Enggak. Oh enggak. Oh kebetulan aja. Nah ini yang saya tanyakan. Launchingnya di tengah-tengah era pandemi. Wah ini kok kayaknya semangatnya kok luar biasa. Seorang Dahlan Iskan di era pandemi yang PPKM, orang digital semuanya malah menelurkan Disway. Ini motivasinya yang seperti apa ini? Ya waktu itu kan medsos sudah sangat luar biasa. Iya sangat betul. Dan saya sebagai orang jurnalistik itu melihat perkembangan medsos ini ada bagusnya, ada kurang bagusnya. Bagusnya adalah informasi lebih meluas ke masyarakat. Dan masyarakat juga bisa jadi wartawan, bisa melaporkan apa saja. Tetapi sisi kurang baiknya adalah pertanggungan jawab terhadap kebenaran informasi itu menjadi agak kacau. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab terhadap informasi ini? Dan apakah informasi yang ada di medsos itu satu kebenaran atau bukan? Apakah hoax, apakah setengah hoax, apakah 75% hoax, itu tidak jelas. Nah, karena itu saya sebagai jurnalis itu pengen harus ada pihak yang menegakkan jurnalistik ini bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu harusnya yang benar. Dan itu hanya jurnalistik yang bisa menjamin kebenaran informasi kepada masyarakat itu. Jurnalistik saja menjamin kebenaran 100% tidak bisa. Ada salahnya juga. Apalagi yang seperti medsos yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Jadi kita harus dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi semuanya gitu Pak? Ya harusnya begitu. Sepertinya harusnya seperti itu. Harus bertanggung jawab, bukan bijaksana. Oh oke. Bijaksana saja tidak cukup. Harus bertanggung jawab. Dan menjunjung kebenaran tadi. Pak. Oke. Anda ini pembina SMP Wijaya Putra di Surabaya Barat. Iya, bukan pembina sih, saya lebih tepatnya guru. Tapi saya terlibat di pembinaan proyek anak-anak untuk podcast. Hebat ya, SMP sudah ada pelajaran podcast, sudah ada praktek podcast. Ini Wijaya Putra, SMP-nya maju banget. Oh, terima kasih. Monggo kalau sowan ke sana. Ya, suatu saat nanti kita ke sana. Tapi kenapa gurunya yang tampil, bukan siswanya? Habis ini. Oh, habis ini? Nah, ini sudah menunggu, Pak. Oh, sudah menunggu. Itu paling dari tadi nanya saya terus, Pak Dahlan Iskannya kok lama ya? Kayaknya seperti itu. Jadi Anda ini jadi guru karena apa? Karena mungkin ada jiwa di situ mungkin ya. Awalnya mungkin belum pengen. Tapi... Karena pendidikannya memang di bidang keguruan. Betul.
Di mana? UNESA. UNESA. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya. Betul. Hebat sekali. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Tapi boleh ya saya satu pertanyaan lagi? Ya, silakan. Nah, ini saya kan dengarkan podcastnya Bapak ini. Waduh, apalagi episode 12 Pak. Saya sampai ngakak itu Pak beneran. Bapak kan sama OB-nya dulu ya. Oh. Saya jadi tahu sisi Dahlan Iskan yang luar biasa di situ. Sampai tidur di kantor. Lah, konsepnya apa Pak? Kok bisa ada podcast ini? Pengennya bikin konsep apa? Waktu itu kan saya sudah lama tidak di Jawa Pos. Kemudian tentu saya ingat ke orang-orang kecil-kecil yang di Jawa Pos, siapa saja. Oh, saya ingat dulu itu ada OB yang lucu sekali, yang kalau ngomong itu ceplas-ceplos, termasuk kepada atasan pun dia tidak takut gitu. Aku pengen podcast sama dia. Kemudian ada teman yang mengusulkan juga. Sehingga betul juga, karena saya kan sudah lama nggak ketemu, sehingga mungkin kita juga pengen kangen-kangenan. Yang kedua, saya pengen mendengar celetukan-celetukannya dia, ngomong ceplos-ceplosnya dia, kan lucu kan? Iya, lucu banget. Ya itu apa adanya. Sampai sempat ngusir Pak Dahlan kan di tangga itu. Ini siapa sih yang tidur ini? Ayo kali-kali, lo ini sama pimpinannya kok gitu. Seperti itu. Bapak, aduh luar biasa podcastnya. Saya suka itu episode 12. Makasih. Baiklah, itu mungkin pertanyaan saya yang terakhir Pak. Ya. Tapi ini mungkin harus saya katakan juga pesan-pesan yang mungkin juga berguna buat anak-anak saya ini. Kan kami itu ada project podcast untuk menggali potensi mereka di public speaking biar berani gitu loh Pak. Ya. Dan biar jurnalistiknya itu juga mereka juga berlatih di situ. Mungkin ada tips-tips buat kami sebagai gurunya ini mengarahkan anak-anak itu seperti apa seharusnya? Saya kira saya salut dengan guru seperti Anda yang mau mendorong siswanya untuk maju karena harus memberi kepercayaan kepada anak muda. Jadi saya sudah sangat tua, harus memberi kepercayaan kepada yang muda, yang lebih muda memberi kepercayaan yang lebih muda lagi. Kenapa? Karena anak yang tidak pernah diberi kepercayaan, itu tidak akan muncul tanggung jawabnya. Jadi kalau Anda minta anak-anak ini bertanggung jawab, jangan hanya menuntut, tanggung jawab dong, tanggung jawab. Tidak boleh hanya menuntut seperti itu. Harus dipenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Beri kepercayaan. Mungkin ketika diberi kepercayaan tidak bisa mengemban amanat kepercayaan itu. Nggak apa-apa. Ya itulah namanya belajar. Ya, itu namanya belajar. Termasuk belajar dari kesalahan. Jadi nanti kalau saya podcast dengan murid Anda dan dia misalnya berbuat kesalahan, saya tidak akan marah, tidak akan menegur karena itu bagian dari pembelajaran dan bagian dari menumbuhkan rasa tanggung jawab. Bangsa ini perlu sebanyak mungkin orang yang bertanggung jawab. Jangan mudah melepas tanggung jawab. Nah, itu harus dilatih. Dan latihan terbaik adalah dengan cara memberi kepercayaan. Ini banyak orang tua tidak memberi kepercayaan kepada anaknya. Banyak guru tidak memberi kepercayaan pada muridnya. Tetapi menuntut terus supaya anaknya tanggung jawab. Menuntut terus supaya muridnya tanggung jawab. Itu namanya pinter menuntut, tidak pinter mendidik. Nah, mendidik yang baik adalah dengan cara memberi kepercayaan. Jadi nanti kalau Anda memberi kepercayaan kepada siswa SMP Wijaya Putra, ya berarti Anda pendidik yang hebat. Ya? Terima kasih. Kita lihat seperti apa. Ya, terima kasih Pak atas semangatnya. Ya. Baiklah, mungkin sekian dulu dengan saya. Nanti kita continue with my student Pak. Ya, good. Thank you. Thank you. Ya, you are a great teacher. Oke. Sekian dengan Pak Dahlan Iskan dengan saya selaku host. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Oke. See you.